Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Nah, bertemu lagi dengan Bu Mami. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Ayo semangat belajar ya. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tahukah kamu bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Nah, bermain apa ya kira-kira yang berlandaskan cerminan hidup rukun? Nah, saling menghargai dan saling berdamai. Salah satu permainan itu adalah permainan rangku alu. Nah, permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tahu kan kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas permainan rangku alu. Nah, cara bermain rangku alu ini adalah yang pertama kita siapkan alatnya. Ada 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermainnya, pemain terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu atau 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil bernyanyi. Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Nah, anak-anak, siapa yang sudah pernah mencoba bermain rangku alu? Iya, kalian harus mencobanya ya. Permainan ini sangat seru karena membutuhkan kerjasama, membutuhkan kekompakan, membutuhkan persatuan sehingga tercipta permainan yang seru. Nah, anak-anak selain rukun dengan sesama teman, dengan masyarakat, dengan tetangga, kita juga harus rukun dengan tumbuhan dan hewan. Nah, Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Masih ingat bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan kan pada pembelajaran tema 1 yang lalu? Nah, melestarikan hewan dan tumbuhan ada 2 cara. Ada cara in situ dan cara ex situ. Pelestarian in situ adalah dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, taman nasional. Yang kedua, pelestarian ex situ, yaitu dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, serta penangkaran. Nah, selain cara in situ dan ex situ, kita juga pemerintah mengadakan atau memberikan larangan perburuan liar, pembuangan sampah di alam bebas, serta eksploitasi secara berlebihan. Nah, dilarang pembakaran hutan atau membuka hutan ya, serta kita melakukan penghijauan. Dengan penghijauan, tumbuhan kan semakin banyak. Jika tumbuhan semakin banyak, kita akan tahu salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan makanan dan tempat tinggal makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, mengadakan sistem tebang pilih. Nah, anak-anak, itu beberapa cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang kalian ada tugas. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah bergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping ya. Ini ada gambar poster, kalian perhatikan. Nah, postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Nih, di sini gambar poster ada gambar bumi ya. Itu di lapisan setengah yang paling atas. Di situ ada bumi, ada bangunan, ada mobil, ada pabrik, ya, ada sampah, tempat sampah ya. Nah, di situ buminya bersedih ya, udaranya
panas itu ya. Kemudian yang paling bawah, jika ada pohon buminya akan sejuk. Nah, maka kalimat ajakan pada poster tersebut adalah tanam pohon di bumi untuk masa depan kami. Nah, itu mengajak, berarti kita diajak menanam pohon, diadakan penghijauan agar bumi kita semakin baik di masa depan. Nah, kalian gambar poster kalian di buku gambar, buat semenarik mungkin, diberi warna, diberi tulisan yang bagus dengan ajakan yang menarik dan jelas. Nah, anak-anak, hidup rukun, kerjasama itu mencerminkan sikap persatuan kan? Nah, persatuan tersebut dapat membawa kebaikan. Begitu pula dengan belajar. Nah, kali ini kita ada teks, kita baca ya. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, Sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Nah, anak-anak, demikian teks tentang Sangsaka merah putih yang pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan yang dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, yang saat ini Sangsaka merah putih sudah disimpan di Museum Nasional karena umurnya sudah tua ya. Nah, anak-anak, kita akan membuat peta pikiran lagi menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, setelah berkali-kali kita membuat peta pikiran, Ibu yakin kalian sudah mahir ya. Nah, sekarang kita buat alternatif pertanyaan menggunakan kata-kata tanya tersebut. Apa makna warna merah dan putih pada Sangsaka merah putih? Kemudian, mengapa Sangsaka merah putih sekarang disimpan di museum? Siapa yang membuat bendera pusaka? Kemudian, bagaimana ukuran bendera pusaka yang dibuat Ibu Fatmawati? Selanjutnya, sejak kapan bendera pusaka dikibarkan setiap ulang tahun Indonesia? Dan di mana Sangsaka merah putih disimpan? Nah, itu alternatif pertanyaan. Membuat peta pikiran menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, selanjutnya kita cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, anak-anak. Apa makna warna merah dan putih pada bendera pusaka? Jawabannya, warna merah putih memiliki makna merah berarti berani dan putih berarti suci. Mengapa bendera pusaka disimpan di Museum Nasional? Karena usianya yang sudah tua. Sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Siapa pembuat bendera pusaka? Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bagaimana ukuran bendera pusaka yang dibuat Ibu Fatmawati? Bahan bendera tersebut dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Kapan bendera merah putih dikibarkan setiap ulang tahun Indonesia? Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun Indonesia. Di mana bendera pusaka disimpan?
Bendera disimpan di Museum Nasional Pemerintah. Kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Nah, itu merupakan alternatif peta pikiran kali ini tentang Sang Saka Merah Putih. Nah, sekarang kalian kembangkan informasi penting tadi yang ada di peta pikiran menggunakan kata baku dan kalimat efektif pada halaman 120. Nah, anak-anak, bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini, tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Semoga ilmu yang kita pelajari dan kita dapat hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, kalian like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Mohon maaf jika ada penjelasan ibu yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.